Hai guys, saya Santi Permatasari Sihombing dengan NIM 203020204022 dari Prodi PPKN Universitas Palangkaraya. Saya akan menjelaskan hukum pajak di Indonesia. Hukum pajak merupakan sekumpulan dari peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban, serta hubungan antara wajib pajak dan juga pemerintah atau pemungutan pajak yang bersangkutan. Pemerintah dalam hal ini akan diwakilkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kewenangan untuk mengatur atau mengelola hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan. Hukum pajak juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. 2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. 3. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Dan yang terakhir, berdasarkan undang-undang. Fungsi pajak yakni sebagai berikut. Dengan mengetahui apa itu pajak dan manfaatnya, perlu juga diketahui apa saja fungsi dari pajak. Selain itu, pajak juga memiliki manfaat untuk pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, pekerjaan publik, subsidi, dan biaya operasional lainnya. 1. Fungsi anggaran atau budgeter. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. 2. Fungsi mengatur atau regulasi. Selain fungsi anggaran, pajak juga memiliki fungsi regulasi, fungsi yang mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan kebijakan dari pemerintah, dana dari pajak digunakan untuk membantu perekonomian negara. 3. Fungsi stabilisasi. Selain 3 fungsi di atas, pajak memiliki fungsi sebagai stabilisasi. Stabilisasi yang dimaksud adalah untuk menstabilisasikan perekonomian negara. Salah satunya adalah masalah inflasi dan deflasi. Untuk mengurangi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi peredaran uang. 4. Fungsi pemerataan atau distribusi. Pajak juga digunakan oleh negara untuk pemerataan kesejahteraan melalui bantuan dana, jaminan kesehatan, dan fasilitas umum. Pajak juga bisa digunakan untuk membiayai kepentingan umum sehingga bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru yang dimana akan berkarir atau berakhir dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, kemudian jenis-jenis hukum pajak itu terbagi atas 2. 1. Hukum pajak formil dan 2. Hukum pajak material. Hukum pajak formil atau hukum pajak formal. Hukum pajak formil ialah hukum yang memuat terkait prosedur untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan atau realisasi. Hukum pajak formil ini memuat tentang tata cara untuk prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus, atau pengadaan monitoring dan evaluasi. Bentuk dari hukum pajak formal atau formil. 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 mengenai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian, yakni hukum pajak material. Hukum pajak material adalah hukum yang memuat norma mengenai perbuatan, peristiwa, atau keadaan yang melibatkan secara langsung masalah objek, subjek, dan tarif, beserta peraturan yang mendasari hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. Jadi bisa disimpulkan bahwa hukum pajak material berisi siapa, apa, dan berapa nominal apa yang harus dibayarkan. Pemisah hukum pajak formal dan hukum pajak material hanya terjadi pada awal reformasi Undang-Undang Pajak. Pada reformasi Undang-Undang Pajak lanjutan, kedua jenis norma tersebut kembali digabung seperti pada periode sebelum reformasi sistem pajak nasional. Thank you guys, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai hukum pajak di Indonesia. Sampai bertemu kembali, bye-bye.